Oke, untuk yang kedua yaitu tekanan hidrostatik. Nah, tadi ya, yang hubungannya dengan bagaimana kita bisa susah berenang di kedalaman yang lebih dalam lagi. Kita kalau misalnya berenang semakin dalam, maka kita akan semakin sulit, kayak seperti ada yang menahan. Betul, ini karena adanya tekanan. Tekanan di air itu hidro ya. Tekanan hidrostatis, sehingga bisa disingkat atau bisa disimpulkan pH. Bukan pizza itu ya, tapi tekanan hidrostatis. Tekanan itu pressure, H hidrostatik. Nah, ini ya tadi ya, kenapa semakin dalam semakin sulit. Nah, itu ya, karena ada tekanan dari dalam. Tekanan dari dalam dasar laut gitu, atau dasar kolam renang. Kemudian selanjutnya ini nih, kalau kita punya botol kayak gini, kita lubangi paling ujung, tengah, bawah sendiri. Kira-kira yang mancar yang paling jauh yang mana? Nah, bisa dicoba sendiri, kalian cari botol, gampang kalau botol bisa dicari, kemudian kalian lubangi, bisa dibuktikan ternyata yang paling jauh itu yang paling dasar. Sehingga membuktikan bahwa semakin dalam, tekanannya semakin jauh. Tekanannya semakin besar, sehingga memancarkan air yang lebih jauh. Mengapa tadi ya? Mengapa? Karena betul tekanan di dasar itu lebih besar, sehingga pancaran airnya semakin jauh. Nah, ini ya. Nah, tekanan hidrostatis itu punya rumus juga, atau punya beberapa variabel yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah P, sesuai dengan rumusnya ya. P sama dengan rho, ini rho, bukan P ya, tapi rho. Rho itu adalah simbol dari massa jenis rho, RHO. Rho. Jadi kalau nulisnya dari bawah ke atas gini, bawah ke atas itu rho. Kayak huruf P memang, tapi bukan P. Rho, massa jenis siapa? Massa jenis zat cair. Jadi kalau misalnya ada benda masuk ke air, masuk ke minyak, itu punya massa jenis yang berbeda antara minyak dengan air, atau mungkin air raksa, atau mungkin alkohol. Nah, kan beda-beda nanti massa jenisnya. Jangan khawatir, biasanya ini sudah diketahui massa jenisnya. Kemudian G, percepatan gravitasi. Ini harusnya meter sekon kuadrat ya, maaf. Kemudian yang H itu tinggi. Tinggi di sini adalah kedalaman. H diukur dari permukaan zat cair. Dari atas sampai bawah itu H. Atau kalau misalnya ini lebih gampangnya kedalaman. Kedalaman kan dari permukaan sampai bawah. Rho, G, H. Tinggal dikaliin aja. Nah, ini nih. Nah, kalau mau lihat ininya, ini nih, ikan mana yang mengalami tekanan hidrostatis paling besar? 1, 2, 3, 4. Kalau udah paham mesti ngerti. Ya, yang keempat. Karena dia lebih dalam. Kalau bisa diurutin, biasanya kan ada soal juga diurutin. Dari yang paling besar, berarti 4, 3, 2, 1. Tekanannya paling besar. Gitu. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Gambar berikut sebuah teko berisi sirup sedalam 15 cm. Teko 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap massa jenis sirup sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih sentimeter. Nah, kedalaman itu harus dalam meter, sehingga dijadikan ke meter. Gimana nih? Diketahui dulu ya. Langsung aja ini. Diketahui 15 cm adalah H, kemudian massa jenis ini rho, percepatan gravitasi G. Udah ada H, udah ada rho, udah ada G. Rumus tekanan hidrostatis rho G H, tinggal dikalikan deh. Rho G H. H-nya tadi dijadikan ke meter, jadi 0,15. 1000 kali 10 kali 0,15 atau 0,15, yaitu 1500 Pascal. Udah ada itu ketemu. Nah, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari bisa dibaca ya. Tuh. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah hukum
Pascal. Nah, ini ada hubungannya dengan mesin pengangkat mobil di cucian mobil ini. Ini gimana sih cara kerjanya? Ternyata kayak gini nih cara kerjanya. Maaf. Nah, Nah, ini ya. Jadi cara kerjanya itu, maaf. Aduh, kok nggak ada ya? Ya udah. Cara kerjanya kayak gini nih. Kalau misalnya kita, ini harusnya ke atas ya. Ini harusnya panahnya ke atas. Kalau misalnya kita tekan di sini, akan nggak ada gaya yang menekan juga ke atas. Nah ini nih, sini kemudian ke atas. Kita tekan. Kita ada bantuan di sini adalah zat cair di sini. Nah makanya hukum Pascal itu, ini pakai hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan zat cair ke dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi kita pakainya zat cair. Zat cair itu nggak cuma air ya, bisa minyak, bisa oli, bisa alkohol, seperti itu. Nah, hukum Pascal itu rumusnya F1A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu di mana? F1 itu adalah gaya pada penampang yang satu. A1 luas permukaan bidang pertama. Jadi sebelah kiri sama sebelah kiri. Jadi nggak usah bingung nulis 1 sama 2-nya yang mana. Nah, jangan risau, ini sudah kasih contoh soalnya. Ini ada sebuah ini ya, instalasi atau apa ini namanya, dongkrak ya, dongkrak hidrolik ini. Nah, ada gaya F1 di sini, dan biasanya penampang yang sini sama yang sana itu lebih besar yang sana, atau perbedaan penampang. Nah, kemudian kita akan berikan gaya F1 di penampang yang satu, nanti akan diteruskan di penampang kedua, dan menghasilkan gaya F2. Nah, gitu. Di sini F1-nya belum diketahui, kemudian di sini penampangnya itu A1 di sini ya, 25 cm, A2-nya 4.000, F2-nya 16.000. Biasanya F1 kecil sama kecil, F2 besar sama besar. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Diketahui, F1-nya belum diketahui, F2 16.000, A1 25, A2 4.000. Ini sentimeter tidak usah dijadikan ke meter. Karena apa? Karena ini kan persamaan. Sama dengan persamaan ya. Jadi nanti akan saling menghilangkan. Jadi tidak usah dijadikan ke meter. Kita masukin angkanya. F1 belum diketahui, sehingga tetap F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1, A1 25, F2 16.000, A2 4.000. Kita masukin angkanya. Nah ini bisa dicoret ya. Karena, maaf ini nggak bisa dicoret, kurangi nolnya, kemudian dibagi 4, coret 3, atas juga coret 3. Kalau atas bawah kayak gini boleh dicoret. Atau disederhanakan. Di sini jadi 4, di sini jadi 1, sama-sama dibagi 4.000. Nah, kalau nemuin kayak gini, ya udah tinggal dikali silang. F1 kali A1 sama dengan 25 kali 4. Nah, F1 kali 1 ya tetap F1 ya. F1 sama dengan 25 kali 4, 1000 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil yaitu 1000 Newton. Gitu. Nanti akan beda-beda yang ditanyakan. Bisa F1-nya, bisa F2-nya. Kalau F2-nya yang ditanyakan, berarti tinggal F1 kali A2 dibagi A1. Gitu. Nah, ini aplikasi hukum Pascal ya dalam tensimeter atau alat ukur tekanan darah.